Selamat datang kawan-kawan perjuangan. Terima kasih telah bergabung. Mari kita sama-sama menyuarakan keadilan di Kabupaten Lebak. Warga saya Jawa Sari, kita telah bertahun-tahun berjuang dari mulai Polres Lebak, Polda Banten, Mabes Polri, Istana Presiden, KPK, Menko Polhukam untuk menyuarakan keadilan semata-mata bahwa hak tanah di warga Jaya Sari segera diambil. Yang kedua, para mafia tanah, para maklar tanah yang ada di Kabupaten Lebak segera diringkus dan dipenjarakan karena telah merampas tanah rakyat yang ada di Kabupaten Lebak. Kawan-kawan semua, para aktivis pergerakan, LSM Ormas, terima kasih sudah datang. Kawan-kawan Laskar, terima kasih sudah datang. Hari ini kita satu kesatuan yang terintegrasi untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan. Bahwa hari ini kita di Lebak mengetuk hati legislatif, mengetuk hati Bupati Lebak untuk kebenaran dan keadilan bagi rakyat Lebak. Bagaimana tidak, Bupati Lebak sebagai ibu kita, sebagai pemimpin Lebak sudah tidak mempedulikan rakyatnya sendiri. Dia tidak mempedulikan rakyat, tetapi lebih mempedulikan bapaknya sendiri yang telah merampas tanah di Kabupaten Lebak. Sedikit pun saya tidak takut karena ini untuk kebenaran. Saya jauh-jauh dari selatan datang ke sini. Kemarin kita sudah beraksi di Mabes Polri, di Menko Polhukam. Tetapi hari ini mudah-mudahan apa yang kita gaungkan hari ini tentang keadilan itu didengar oleh para pejabat di Kabupaten Lebak. Ini hanya sebagai pembuka. Warga saya, warga Jaya Sari, kawan-kawan Ormas LSM, mudah-mudahan apa yang menjadi pembuka hari ini akan menjadi akhir yang indah bagi rakyat saya di Jaya Sari. Terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin aktivitas jalannya terganggu oleh kami. Tapi ini semata-mata kami memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sampai saat ini belum mendapat keadilan yang pasti. Dan saya sebagai juru bicara Presidium Masyarakat Banten Bersatu mewakili masyarakat Banten, masyarakat Lebak yang belum mendapatkan keadilan. Desa Marga Tirta, warga Cilograng, masyarakat Kabupaten Lebak yang mungkin saat ini beliau belum ada hati ataupun mungkin beliau masih merasa takut untuk menyuarakan kebenaran, maka kita di sini semua mewakili daripada masyarakat yang butuh keadilan dan kebenaran. Betul. Jadi bila mana ada yang penasaran dengan yang namanya Surnaga, nah ini orangnya. Saya tidak pakai kacamata, saya tidak pakai masker biar terlihat. Sambil berjalan kita ke pendopo. Hari ini saya sebagai juru bicara Presidium Masyarakat Banten Bersatu, saya juga mewakili sebagian warga Desa Jaya Sari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dan kebetulan saya terlahir di Desa Jaya Sari. Walaupun di kuping saya terdengar hal-hal negatif, tapi kami lillahi ta'ala berjuang untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lebak khususnya yang belum mendapatkan keadilan. Tak gentar, maka tak gentar. Mana wakil partai? Ada wakil partai enggak? Kalau saya katakan wakil rakyat kayaknya terlalu terhormat amat. 2 tahun warga menangis kok matanya pura-pura picek gitu wakil rakyat. Untuk para pejuang membela kebenaran di Kabupaten Lebak khususnya, ayo kita sama-sama memperjuangkan hak rakyat khususnya Kabupaten Lebak. Saya selalu ketua Laskar Putih Kabupaten Lebak siap membela kebenaran dan keadilan. Merdeka! Saya mengucapkan semua ini dengan anggota saya. Saya mendapatkan hukum dari APH dan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya bertindak tegas dalam hal ini bukan main-main.
yang mana hak-hak rakyat tidak bisa diambil begitu saja. Ingat itu, Laksamana Putih sangat terlibat untuk membela rakyat masyarakat yang terdominasi mafia tanah yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Lebak. Tapi hari ini kami punya wakil, Pak, wakil rakyat di sini, yang kami harapkan bahwa wakil kami ini bisa menyampaikan aspirasi kami ke pimpinan atau pemerintah pusat. Bisa apa bisa ya wakil kita menemui kita? Harus bisa dong. Masa wakil diperintah sama kita nggak mau? Orang wakil kita kok, kita yang gaji, baginya juga dari kita. Jadi harus mau Pak Wakil rakyat ya. Kami berdiri di sini, jujur saja bahwa kami telah lelah terus berjuang. Kami ke Jakarta, Anda diam saja. Kami ke Polda, Anda diam saja. Sekarang kami ke sini, Anda malah nonton kami. Oh mana? Kenapa kita tidak bareng-bareng? Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya harus berkata lawan, lawan, lawan. Kami ini rakyat Lebak membawa para korban, Pak, bukan para rakyat yang dibayar. Mereka hampir 30 sertifikatnya itu masih di tangan, tapi tanahnya sudah jadi balong. Anda buta. Yang kedua, 67,2 hektar di Cilograng, tanahnya masih jadi garapan masyarakat, tetapi SPPT-nya sudah muncul, keluarga Jayabaya semua. Sekali lagi, kau masih muda. Di Cilograng, 67,2 hektar tanah ex-HGU yang menjadi garapan masyarakat. Waktu pengajuan PTSL 2018, ternyata SPPT-nya sudah berubah, keluarga Jayabaya semua namanya. Apa yang pantas? Apa pantas disebut Firaun? Firaun tidak jadi maklar tanah, Pak. Firaun itu raja, Pak, bukan mafia tanah, bukan. Yang kedua, bupati sebagai pemimpin daerah tidur nyenyak, biarkan kekejaman itu oleh bapaknya sendiri. Saat rakyat mengadu nasib, saat rakyat ingin mencurahkan isi hatinya, Bupati Lebak enak-enakan di dalam mendengarkan dan menonton. Hadir dong ke sini, kau gentleman. Jangan hanya makan uang rakyat digaji tiap bulan. Hadir bersama rakyat, dengarkan tuh kesal rakyat di sini. Di sini itu kebanyakan korban, Pak, bukan warga yang dibayar recehan, Pak. Kita makan aja iuran, Pak, ormas-ormas, Pak, untuk warga. Bukan minta. Hati buka dong, Bapak, hatinya. Saya itu dari selatan, bensin sendiri, Pak, makan sendiri. Saya bawa masa dari selatan. Belum lagi nanti ada 2 bis yang nanti kita aksi lagi khusus untuk warga Cilograng yang 67,2 hektar telah dirampas, Pak. Apa Bapak tidak baca aturan hukumnya? Yang selanjutnya, penegak perda, apakah tidak melihat banyak tambang-tambang ilegal di Kabupaten Lebak dibiarkan? Kenapa, Pak? Patut diduga ada seorang yang masuk. Bahkan sampai hari ini penegak perda tidak pernah ada yang memberantas mafia tanah, kemudian izin tambang di Kabupaten Lebak, Pak. Maka tadi kalau budak telinganya saya katakan lagi, Jayabaya itu tidak hanya merampas tanah rakyat, tetapi merampas tanah negara, Pak, di Kabupaten Lebak. Pertanyaannya, kepada siapa lagi kita harus mengadu, Pak? Ke anaknya kumaha bapak, Pak? Ke polisi kumaha bos, Pak? Bingung saya. Sedangkan ini bukan orang luar, Pak. Ini warga Sari Mulia, Desa Jayasari, Pak.
sekali lagi, kalau misalkan jadi pemimpin Lebak masih itu saja, maka 2024 saya garis bawahi, 2024 jangan lagi memilih dari kaum dinasti yang itu merupakan mafia tanah semua, Pak. Pak, di Cilograng itu Nabil Jayabaya tercantum di SPPT-nya, Pak. Walaupun ketika saya tanya, Kang Nabil, kalau Anda benar punya tanah di Cilograng, tunjukkan di mana. Dia tidak pernah tahu, Pak, punya tanah di Cilograng. Yang tahunya hanya tercantum di SPPT. Yang kedua, Ridwan Jayabaya, Mulyana, Iti Oktavia Jayabaya 5 hektar, Pak, di SPPT tercantum, Pak. Saya bisa buktikan, Pak, itu. Parah. Itu akibat kekuasaan yang menindas, Pak. Saat jadi bupati, ada XX HGU diserobot semua, Pak. Diganti atas namanya, Pak. Parah. Bagaimana hukum di Lebak ini bisa berdiri, Pak? Ganti Kapolres tiap tahun, Pak. Tapi tidak pernah ada satupun kasus-kasus yang muncul di publik, lalu kemudian ada kepastian hukum untuk masyarakat, Pak. Nggak ada. Bingung saya. Saya mengkritisi, saya diancam dibunuh, Pak. Saya diancam mau dibayar, Pak. Bahkan ada waktu Polres Lebak, Pak, yang menggadaikan aktivis saya dengan kasus-kasus lain, Pak, di barter. Kalau Ridwan terlalu kritis, maka ada kasus lain yang akan ditersangkakan. Kalau Ridwan Somrani tidak kritis, maka tidak jadi ditersangkakan. Apa artinya, Pak? Lebih baik saya kehilangan 1 orang silakan di penjara daripada ribuan orang rakyat saya ditelantarkan oleh Jayabaya, Pak. Aneh saya. Tidak ada satupun kritis di Lebak yang kemudian diadili para korban untuk mendapatkan haknya. Keinginan saya, Pak, bupati datang ke sini, hadir bersama masyarakat, walaupun dirinya hanya sebagai simbol kepemimpinan di Lebak. Dalam membuat ngomong gua mau didenge, Pak, mohal. Cuma lain hal yang bupati datang ke dia, rakyat ngomong, Pak, itu korban semua, Pak, anak kecil, orang tua, itu korban, Pak, bukan dibayar, bukan. Nggak ada yang dibayar di sini, Pak. Saya hanya ingin meminta keadilan kepada pemerintah Kabupaten Lebak yang tidak pernah ada satupun berkata Lebak bekerja dengan hati. Tai, Pak. Itu Oktavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak, tai, Pak, hanya ngomong doang dia. Ya, dengarkan orang selatan stasiunan ke bupati, mau KJP malahin. Stasiunan, Pak. Demi Allah Rasul, Pak. Orang-orang selatan kalau suruh menghantam Jayabaya besok lusa juga siapa? Tapi kami merasa bahwa di negara ini masih ada hukum, Pak. Kami masih menghormati Bapak sebagai Polres Lebak. Tetapi tolong aspirasi kami, Pak. Legal standing udah jelas, udah masuk SPDP penyidikan, tinggal ditetapkan tersangka. Masa kami harus demo berjilid-jilid, Pak? Terus hukum mana yang Anda sekarang atur, Pak? Anda mengatur hukum, apa uang mengatur Anda, Pak? Saya tanya. Parah saya. Harus kemana lagi saya harus meminta keadilan untuk keluarga saya, Pak, di Jayasari? Demi Allah, saya lain wakil rakyat, Pak, lain, Pak. Saya hanya budak Angon di selatan, anu hayang warga saya di selatan, di Jayasari, di Cilograng, di Bayang, anu tanahnya dirampas di Jayabaya, balikan! Anda kan sebagai aparat penegak hukum atau gawe naon, Pak? Sion lain ku Jayabaya. Tetapi terlepas dari itu, saya mengaturkan terima kasih pada aparat penegak hukum. Selanjutnya mudah-mudahan setelah kami aksi di sini, kami diterima oleh Bupati Lebak dan Bupati Lebak bisa mendengarkan keluh kesah kami. Terima kasih. 11 tahun saya menjadi orang Kabupaten Lebak. 15 tahun saya menjadi aktivis di Jakarta. Belum pernah sama sekali saya mendemo Kabupaten Lebak. Tapi saya terpanggil dengan adanya perampasan tanah warga Kabupaten Lebak. Saya tidak bisa diam. Terlebih yang menjadi korban adalah keluarga dari istri saya sendiri. Mari kita sadar, Lebak sedang tidak baik-baik saja. Kita tidak pernah mempermasalahkan masalah tambang. Kami ingin jika itu dijadikan tambang
bebaskan tanah warga, dibeli dengan sesuai dengan harga yang berlaku. Terima kasih buat teman-teman pemuda, teman-teman aktivis yang masih mau mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membela warga Jayasari. Wakil rakyat, lihatlah gedungnya di sebelah kanan kita. Sebentar lagi mereka akan meminta untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Tetapi hari ini kita buktikan apakah ada dari puluhan anggota DPRD Kabupaten Lebak yang bersedia menemui masyarakat desa Jayasari. Mereka dirampas rakyat, tergusur dan lapar. Bunda belahan dan aduan kami. Bahwa terik matahari ini kami memohon keadilan, kami meminta keadilan-Mu ya Allah. Kami minta bukakanlah dan ketuklah hati para pemimpin yang ada di Kabupaten Lebak. Hari ini warga meminta keadilan-Mu ya Allah. Kami meminta keadilan-Mu. Berikanlah keadilan di Kabupaten Lebak. Berikanlah hak mereka ya Allah. Mundur ya, biar kena mundur dikit lah, atur kita biar kena semua. Biar bagus kameranya. Kami tempat padi terhampar. Hingga sampai kapan Pak kegiatan ini akan diselenggarakan? Sampai berjilid-jilid sampai 30 juz bila perlu sampai khatam ibaratnya. Kami kesini ya hanya ingin membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang berani. Kami mendorong masyarakat Jayasari berani lawan kezaliman. Walaupun dia itu mantan penguasa yang dulunya orang baik, tapi karena kesombongan di hatinya berubah menjadi iblis, berubah menjadi Firaun, kemungkinan seperti itu ya natural, hukum alam kan berlaku. Jadi kami kalaupun diterima di sini nggak ada, kami harapan pihak pemerintah ataupun dewan bersikap tegas. Kalau mau tegas dari dulu, karena kasus ini udah setahun 2 tahun. Dewan yang hebat itu udah tahu tambang tidak ada izin, panggil polisi lain seperti itu di sini ya. Maaf, itu aja. Jadi kami nggak berharap. Kami ingin membuktikan aja kepada pemerintah kabupaten, kepada masyarakat Lebak. Ini loh masih ada yang berani. Jika banyak yang dianggap umes, dijejali, indikasi bikin masuk angin, diintimidasi, ya silakan. Tapi masyarakat Jayasari dan keberaniannya, dan kami solidaritas tanpa batas dengan keberanian mereka, itu merupakan orang-orang pilihan. Dan perjuangan ini akan terus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Siap Pak. Nama lengkap? Rahmatullah Romeo. Kami lebih dari sekedar diintimidasi. Kapasitas Diancam pun, bahkan hampir saja mau dibunuh dalam mengkawal kasus ini. Oh, sempat terjadi itu Ya, Pak ancaman itu. sampai titik darah penghabisan. Sampai antara kami yang bertumpah darah atau mafia tanah yang stroke jantungan berkat doa dari warga Jayasari. Yakin semua yang masih punya hati nurani, yakin akan mendoakan memihak masyarakat Jayasari walau tak berdaya.